Bismillahirrahmanirrahim. Diet, kita semua tahu bahwasannya 1000 jalan menuju Roma, maka banyak jalan untuk menuju diet ya, menuju langsing. Nah, kita juga sama-sama tahu bahwasanya setiap jalan itu, setiap pilihan punya kekurangan dan kelebihan. Jadi, yang pertama yang harus kita bicarakan kalau kita pingin diet yang mudah, yang pertama itu tadi. Kita harus menyadari hidup itu meskipun pengen semudah membalikkan telapak tangan, tapi ketika membalikkan itu juga mengeluarkan energi, ya. Jadi apapun pilihannya, di situ pasti ada unsur kerja kerasnya. Jadi bicara dulu dengan diri kita sendiri, beri pengertian pada diri kita sendiri. Apapun yang kita pilih, meskipun judulnya mudah, tetap saja di situ membutuhkan usaha. Itu yang pertama. Mainstream yang tepat membuat kita tidak akan mudah menyerah. Mainstream yang tepat membuat kita akan lebih mudah komitmen. Kenapa? Karena langsing itu, diet itu, mencapai tujuan itu membutuhkan komitmen. Supaya dietnya jadi bagus, berkelanjutan, ketika ada perubahan kembali lagi menjadi gemuk seperti dulu, nah itu bisa kita atasi. Kenapa? Karena kita sebetulnya diet adalah tentang membangun jiwa kita ya. Nah, secara teknis diet itu ada banyak caranya. Ada yang harus menggunakan olahraga, silakan. Ada yang mengubah pola konsumsi, boleh juga. Nah, apa yang ditawarkan di sini? Yang di sini adalah yang ditawarkan yang pertama tadi ya, secara psikologis kita harus bicara dengan diri kita sendiri. Hidup itu butuh kerja keras. Silakan ada video saya tentang kerja keras. Kalau sudah selesai kita menerima dan lapang dada, ikhlas. Kemudian kita maju ke langkah kedua, bab teknisnya apa? Apa perlu mengurangi jumlah makan? Kalau jumlah makanan silakan sudah dimakan sebanyak yang kita inginkan. Kenapa? Sering kita lihat orang gemuk terus kurus jadi seperti orang sakit-sakitan ya. Itu sebetulnya dari jiwanya dulu ya, harus terbangun. Nah, secara jumlah enggak perlu. Cuman makan malam itu usahakan tidak usah. Karena makan malam itu cepat sekali, kecuali kita memang beraktivitas setelah itu ya. Kalau ternyata enggak bisa, ya silakan dilanggar saja yang nomor 2 ini. Ingat ya, dalam cara simpel, cara mudah pun juga ada kerja kerasnya di sana. Lalu hal teknis apa yang harus diperhatikan? Nah, ini yang tidak boleh diganggu gugat yang ini bab teknisnya. Apa? No ice. Gak ada es, jangan minum es. Mau makan apa saja, jangan ada sambelnya, jangan ada kerupuknya. Nah, makan saja hanya nasi sama sayur atau nasi sama daging, apa saja yang penting tidak ada sambelnya. Sambel apapun itu, sambel yang sifatnya bubuk seperti sekarang ini, cabai bubuk, atau yang sifatnya saus pada sambelnya, atau memang itu sambal segar. Jangan ada sambelnya, jangan makan sambal kerupuk. Jangan makan ada kerupuk. Kenapa? Ketika kita menggabungkan itu yang bikin kita tidak bisa berhenti. Ya, otomatis kalau kita sudah makannya nggak ada pedesnya, nggak ada kerupuknya, itu insya Allah makan kita jadi lebih tenang. Ya. Nah, kemudian bab teknis lainnya apa? Mengunyah. Pastikan kunyahannya sempurna, nggak tergesa-gesa. Pastikan makan tuh duduk, memang waktu jam makan, kemudian ngadep ke piringnya. Ngobrol boleh, tapi tidak dalam kondisi menyuapkan makanan sambil ngobrol. Tapi tetap dalam kondisi kita harus mendisiplinkan diri. Oh ya, ambil nasi, masukkan mulut, kemudian kunyah, baru bicara. Di tengah-tengah pembicaraan, ambil lagi nasi kalau kita pengen masukkan lagi, tapi sama lagi, jangan makan sambil ngomong, tak tahu apa yang dimasukkan ke mulutnya berapa banyak. Oh ya, pastikan habis dulu. Pastikan habis dulu, kemudian ngobrol dalam kondisi mulut tidak ada isinya, sudah ditelan, baru setelah itu ngambil lagi. Hal teknis ini sangat sederhana, tapi sebetulnya itu bekerja. Makanya di sini sebetulnya apa? Butuh kedisiplinan. Nah, bab teknis yang lain apa? Yang ini yang terakhir, karena kita ini biasa makan banyak atau bukan banyak tapi sering ya, banyak kuantitasnya atau banyak intensitasnya. Nah, akhirnya ketika kita memutuskan untuk diet itu ada side effect-nya. Kita merasa, aduh aku enggak makan apa-apa. Apalagi kalau tadi ya tekniknya. Kalau tekniknya mengubah pola makan, misalnya enggak makan nasi, makan ini juga sama. Beban pikiran dalam diri kita akhirnya ya. Nah, sebaiknya bagaimana? Nah ini, untuk mengatasi side effect-nya. Pastikan ada buah. Jadi ketika lapar, makan buah. Kalau enggak buah, bisa buah kering seperti kismis, seperti kurma, 1 biji, 2 biji.
Apalagi buah-buahannya nggak perlu mahal-mahal. Seperti pepaya, kan sekarang ada pepaya kecil-kecil, jadi nggak perlu disimpan di dalam kulkas ya. Bisa, dimakan sekali habis untuk pagi, untuk siang. Nah, kemudian salak itu juga murah ya, itu juga memberikan rasa kenyang. Gimana dengan, sayur dan sebagainya tadi disampaikan di awal, kalau mau memilih mengubah pola makan, cara diet itu banyak, silahkan. Tapi kalau di sini lebih dibahas tentang bab teknisnya, ya. Nah, perlu diperhatikan apa, karena wal asri itu tidak bisa dipisahkan, konsep waktu itu tidak bisa dipisahkan dari diri kita, maka kurus itu butuh waktu. Dan bagian yang paling lama butuh waktunya itu apa? Kulit. Supaya kulitnya bisa cepat juga ikut mengempis, mengempes, itu akan sangat bagus kalau kita lakukan olahraga. Olahraga yang paling ringan itu stretching, kemudian yoga-yoga ringan yang dasar, bukan yoga-yoga yang berat. Yoga itu juga sederhana ya, sebetulnya itu hanya masalah cara menyampaikan. Kalau kita yang kardio atau yang aerobik itu butuh banyak tenaga, itu dilakukan olahraganya dengan semangat. Nah, sementara kalau yoga itu tenang ya, stretching itu juga tenang. Tai chi juga sangat bagus ya, tai chi itu tentang mengolah pernafasan dan itu akan sangat membantu mengosongkan dada kita dari kalau kita makannya terlalu banyak sebetulnya itu asam lambung bisa naik. Nah, dada ini penuh sama gas ya. Nah, tai chi itu juga bisa membantu menurunkan tekanan gas itu sehingga makanan seperti jalan tol sampai ke tempatnya dengan cepat dengan seharusnya. Nah, sederhana, ingat dalam kesederhanaan, dalam kesimpulan apapun selalu ada bagian usaha, selalu ada bagian kerja keras, itu tidak bisa dihindari dari prinsip hidup. Silakan sekali lagi bisa dirujuk di video saya tentang kerja keras. Jadi, kalau mau dikasih judul diet untuk pemalas, ya semalas-malasnya orang malas tetap bisa diet, tapi orang yang malas itu tidak mau bekerja keras, itu masalahnya ya. Jadi cara sesimpel apapun tetap di situ ada aspek kerja kerasnya. Nomor 1, bicarakan dengan diri sendiri. Ingat itu baik-baik. Dimohonkan menjadi baik. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.